Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, berhubung banyak sekali teman-teman subscriber yang ketika membuat perekat, baik menggunakan kalium hidroksida atau yang lainnya, banyak sekali di antara teman-teman petani yang gagal di dalam pembuatannya. Saya tidak tahu kenapa. Oleh karena itu, di sini di video saya kali ini saya akan sekali lagi memberikan tips kepada teman-teman tentang bagaimana cara membuat perekat yang proses pembuatannya bisa lebih mudah ya, lebih gampang dalam proses pembuatannya, dan tentunya harganya juga sangat-sangat murah. Di sini saya menggunakan Texapon yang saya beli dari toko online atau toko kimia, teman-teman. Nanti bagi teman-teman yang mau beli bahan-bahan perekat ini, teman-teman, nanti saya taruhkan link tokonya di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Ini yang 1 kilo ini harganya Rp30.000 saja, teman-teman ya. Dan ini bisa kita membuat perekat sebanyak 5-6 liter, teman-teman ya. Jadi ketimbang teman-teman membeli misalkan Bismor atau yang lainnya, itu lebih baik teman-teman membuat seperti yang saya lakukan pada saat ini, karena ini relatif murah dan hasilnya juga hampir sama dengan yang ada di toko-toko pertanian ya, seperti Bismor. Kan Bismor sekarang kan harganya 60.000, teman-teman. Nah, kalau ini Rp30.000 saja, teman-teman sudah bisa membuat 5-6 liter daripada surfaktan atau perekat untuk pertanian. Nah, di sini juga saya menyiapkan garam, teman-teman ya. Ini garam ini fungsinya untuk pengental. Nah, untuk pilihan variannya, teman-teman, ini ada 2 macam ya. Ada yang menggunakan cerigen, ada juga yang menggunakan plastik. Yang menggunakan plastik itu lebih murah, teman-teman ya. Itu harganya antara Rp25.000 saja, teman-teman. Tetapi kenapa saya pilih yang cerigen? Karena ini saya membelinya dari luar daerah, teman-teman. Jadi proses pengirimannya itu tidak bisa kita kirim kalau yang plastik. Kalau teman-teman yang dari Jawa mungkin bisa menggunakan yang plastik itu ya, lebih murah. Nah, ini kita tuangkan ke dalam 5 liter air biasa, teman-teman ya. Jadi nggak perlu pakai air hujan, cukup pakai air biasa saja. Ini sudah bisa, teman-teman ya. Ini kita tuangkan semuanya. Ini bentuknya seperti jelly ya, teman-teman. Kita tuang semuanya. Sekali lagi, ini airnya sebanyak kurang lebih 5 liter. Kemudian ini, teman-teman, kita aduk secara merata ya, agar bisa tercampur antara Texapon ini dan dengan air, agar bisa homogen ya, kawan-kawan. Kita aduk kurang lebih selama 20 menit ya, sampai larutan ini benar-benar homogen atau benar-benar tercampur dengan rata. Jadi bentuknya seperti ini sudah berbusa, teman-teman ya. Ini juga bisa digunakan untuk sabun cuci piring, teman-teman ya. Bisa teman-teman kalau biar nggak beli sabun, ini bisa digunakan untuk cuci piring dan mencuci pakaian juga bisa, teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk sekali lagi selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah 20 menit dia nampak seperti ini, teman-teman. Ini sudah tercampur dengan rata. Lihat seperti ini busanya, teman-teman. Dan sekarang ini saatnya kita menambahkan garam, teman-teman. Karena ini dia sudah encer karena kita taruhkan air ya. Nah, jadi ini garam dapur sebanyak 1,5 bungkus, teman-teman ya. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit saja dulu, teman-teman. Kita lihat bagaimana teksturnya, apakah dia sudah mengental atau tidak. Kita taruhkan 1 genggam saja dulu, teman-teman. Ya, seperti ini. Kita taruhkan 1 genggam saja dulu, jangan dituang semuanya ya. Sambil kita lihat apakah dia mengental atau tidak ya. Kalau masih belum mengental atau masih encer, silahkan kita tambah lagi.
kita aduk-aduk agar garam dapur ini bisa larut ya teman-teman. Dan ternyata ini masih encer ya teman-teman. Artinya ini masih perlu ditaruhkan garam lagi. Kita taruh 1 genggam lagi teman-teman. Sudah 2 genggam masih encer teman-teman. Kita tuang lagi sekitar 1 genggam lagi teman-teman. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, garam ini takarannya tergantung kita ya. Kalau kita mau dia lebih kental, tentu garamnya kita perbanyak teman-teman ya. Kalau kita mau lebih encer, garamnya sedikit saja teman-teman. Tapi saya lebih suka yang agak kental teman-teman. Makanya saya taruh sedikit demi sedikit sampai larutan surfaktan ini bisa mengental ya. Seperti layaknya surfaktan atau perekat yang dijual di toko-toko pertanian. Masih encer, dan ini saya akan tuang semuanya karena ini masih encer. Kita tuang saja semuanya. Kalau yang 1 bungkus ini belum cukup teman-teman, teman-teman bisa juga menambahkannya setengah bungkus lagi. Sekali lagi, itu tergantung dari selera kita teman-teman ya yang membuatnya. Kalau kita mau lebih kental, silahkan tambah lagi teman-teman. Dan ini saya rencana ini 1 bungkus setengah ya. Saya pakai 1 bungkus setengah saja biar kekentalannya cukup lah seperti biasanya teman-teman ya, seperti perekat pada umumnya. Dan setelah itu teman-teman, setelah kita aduk larutan ini dengan garam teman-teman, ini kita biarkan selama kurang lebih 3-4 jam teman-teman ya, agar busanya ini mengendap ya teman-teman, atau hilang teman-teman. Kita tunggu sekitar 3-4 jam. Nanti kita lihat bagaimana penampakannya setelah kita biarkan selama 3-4 jam. Ikuti terus video ini sampai selesai teman-teman, agar teman-teman tidak salah dalam pembuatannya. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman setelah kita biarkan selama kurang lebih 3-4 jam ya. Ini saya sudah 4 jam ini teman-teman. Dan ini sudah lumayan kental teman-teman, karena tadi juga saya sudah menambahkannya setengah bungkus garam dapur ya, yang belum sempat saya videokan tadi. Nah, sudah cukup kental. Dan ini saya akan masukkan ke dalam jerigen 5 liter ini ya teman-teman. Saya akan pindahkan ke dalam jerigen tadi. Dan ini bisa kita simpan selama bertahun-tahun seperti layaknya perekat yang kita beli di toko pertanian teman-teman. Bisa kita simpan dalam waktu yang lama ya. Kita tuang sedikit demi sedikit saja dulu biar tidak tumpah teman-teman. Bertani itu harus irit ya kawan-kawan ya. Kalau memang bisa kita bikin, kenapa kita harus beli teman-teman? Oh ya kawan-kawan, kenapa saya tidak menyarankan menggunakan sabun ya teman-teman? Sebenarnya bisa saja menggunakan Sunlight atau Mama Lemon. Saya takutnya bahan-bahan yang terkandung di dalam Mama Lemon atau Sunlight itu, karena kan dikasih pewarna, dikasih pengharum juga di sana kan teman-teman. Saya takutnya nanti bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah itu terganggu teman-teman. Makanya saya pakai ini teman-teman ya. Sebenarnya bahan pembuatannya relatif sama sebenarnya dengan
sabun-sabun cair yang dijual di toko-toko teman-teman. Tapi bedanya ini kan tidak menggunakan pewarna dan tidak menggunakan pengharum teman-teman ya. Dan ini masih aman juga digunakan untuk pupuk-pupuk organik ya teman-teman ya. Caranya nanti perkatnya ini dimasukkan belakangan teman-teman ketika mencampurkannya ke dalam tangki semprot. Oke, ini sudah siap digunakan teman-teman. Mungkin saya tidak memberikan contoh dalam pengaplikasiannya, dan tetapi karena saya ini yakin ya, saya berani jamin kalau ini bisa hasilnya bagus, maksud saya teman-teman, tanpa saya perlu mencontohkannya kepada teman-teman. Dan saya siap dibully kalau ini tidak bagus daya rekatnya teman-teman ya. Oke, mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.